Bayangkan ini, seluruh hidup yang kita jalani, setiap ingatan, setiap hubungan, setiap keputusan, semuanya hanyalah ilusi. Kamu bangun setiap pagi, menjalani rutinitas, merasakan cinta, kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Tetapi bagaimana jika semua itu tidak lebih dari bagian dari sebuah program, seperti Neo di The Matrix? Kamu menyadari bahwa dunia yang terlihat nyata hanyalah tirai yang menutupi kebenaran sebenarnya. Film ini mungkin tampak seperti karya fiksi ilmiah biasa, tetapi gagasannya sangat nyata dan relevan. Filsuf, ilmuwan, hingga tokoh teknologi ternama seperti Elon Musk pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar kita hidup dalam sebuah simulasi. Tidak ada cara untuk membuktikannya dengan pasti, tetapi ada banyak tanda dan fenomena yang membuat kita bertanya-tanya. Pertanyaan ini bukan hanya tentang apakah dunia ini nyata, tetapi juga tentang keberadaan kita, makna kehidupan, dan siapa yang mungkin ada di balik semua ini. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar manusia. Apakah dunia ini nyata atau hanya ilusi yang dirancang dengan cermat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kita? Teori simulasi pertama kali dipopulerkan oleh filsuf Nick Bostrom melalui sebuah makalah yang ia tulis pada tahun 2003. Dalam makalah itu, ia mengajukan argumen yang sederhana namun menggetarkan. Jika peradaban manusia terus berkembang hingga mencapai tingkat teknologi yang sangat maju, maka peradaban itu kemungkinan besar akan menciptakan simulasi yang sangat realistis. Dan jika mereka dapat menciptakan satu simulasi, apa yang akan menghentikan mereka dari menciptakan ribuan atau bahkan jutaan simulasi? Jika itu terjadi, maka dunia nyata akan menjadi minoritas, dan dunia simulasi akan menjadi mayoritas. Berdasarkan probabilitas, peluang kita hidup di dunia nyata sangat kecil, hampir mustahil. Kita sudah melihat bagaimana teknologi seperti virtual reality berkembang. Sekarang, game-game yang modern dapat menciptakan dunia yang terlihat nyata. Dalam beberapa dekade, kita mungkin mampu menciptakan simulasi yang tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Jika itu terjadi, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita bukan bagian dari simulasi seperti itu? Para pendukung teori simulasi seringkali menunjuk ke fenomena aneh di dunia nyata sebagai bukti potensial. Salah satu contohnya adalah mekanika kuantum. Ketika para ilmuwan mempelajari partikel subatomik, mereka menemukan bahwa partikel-partikel ini tampaknya hanya ada ketika diamati. Fenomena ini sangat mirip dengan cara kerja video game modern, di mana elemen-elemen dalam game hanya dirender ketika pemain melihat ke arahnya. Jika kamu berbalik, elemen-elemen itu mungkin tidak ada. Apakah ini bukti bahwa dunia kita adalah simulasi, di mana realitas hanya dirender ketika kita melihatnya? Lalu ada konstanta alam semesta. Mengapa hukum-hukum fisika seperti gravitasi atau kecepatan cahaya begitu sempurna? Mengapa segala sesuatu di alam semesta tampak dirancang untuk bekerja dengan harmonis? Beberapa ilmuwan percaya bahwa ini bisa menjadi bukti adanya kode yang mengatur alam semesta kita. Kode yang dirancang oleh programmer yang jauh lebih maju daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, tidak semua orang sepakat dengan teori simulasi. Banyak ilmuwan dan filsuf yang menolak ide ini sebagai spekulasi yang tidak didukung bukti nyata. Mereka berpendapat bahwa hanya karena ada keanehan dalam hukum alam, bukan berarti kita hidup dalam simulasi. Misalnya, fenomena dalam mekanika kuantum mungkin tampak aneh, tetapi bisa jadi ini adalah sifat alami alam semesta yang belum sepenuhnya kita pahami. Hanya karena sesuatu terlihat seperti hasil program, bukan berarti itu benar-benar diprogram. Selain itu, skeptis juga berargumen bahwa dunia ini terlalu rumit untuk menjadi simulasi. Jumlah data yang dibutuhkan untuk mensimulasikan seluruh alam semesta, termasuk pikiran setiap individu, akan sangat besar. Terlalu besar untuk diolah oleh teknologi apapun, bahkan teknologi masa depan. Jika kita benar-benar hidup dalam simulasi, apa artinya bagi hidup kita? Apakah ini berarti hidup kita tidak memiliki arti? Atau apakah ini justru memberikan kita tujuan yang lebih besar? Beberapa orang percaya bahwa jika dunia ini adalah simulasi, mungkin ada alasan di balik penciptaannya. Mungkin simulasi ini dibuat untuk menguji moralitas kita, untuk melihat bagaimana kita menghadapi tantangan, atau untuk memahami bagaimana kita memaknai kehidupan. Namun ada sisi yang lebih gelap. Jika dunia ini adalah simulasi, maka kita mungkin tidak memiliki kebebasan sejati. Setiap keputusan yang kita buat mungkin sudah ditentukan sebelumnya oleh algoritma.
Perasaan kita, harapan kita, dan bahkan impian kita, semuanya mungkin hanyalah hasil dari kode yang sudah ditulis sebelumnya. Dalam sejarah filsafat, konsep tentang realitas sebagai ilusi telah lama ada. Plato dalam alegorinya tentang gua menggambarkan manusia sebagai tahanan yang hanya melihat bayangan di dinding gua. Mereka percaya bahwa bayangan itu adalah kenyataan, tanpa menyadari bahwa ada dunia nyata di luar gua. René Descartes, filsuf terkenal lainnya, bertanya, bagaimana jika ada kekuatan jahat yang menciptakan ilusi di pikiran kita? Jika kita tidak bisa mempercayai panca indera kita, bagaimana kita tahu apa yang nyata? Pertanyaan ini adalah inti dari teori simulasi. Jika realitas kita adalah ilusi, apa yang bisa kita lakukan? Dan jika dunia ini adalah simulasi, apakah ada cara untuk keluar darinya? Atau mungkin seperti kata filsuf modern, kita harus menerima ilusi ini sebagai bagian dari pengalaman manusia. Pada akhirnya, pertanyaan tentang realitas tidak memiliki jawaban yang mudah. Mungkin kita hidup dalam dunia nyata, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, pertanyaan ini mengingatkan kita untuk merenungkan keberadaan kita. Jika dunia ini adalah simulasi, maka setiap momen yang kita alami menjadi lebih berharga. Karena meskipun kita tidak bisa memastikan kebenaran realitas, perasaan kita, hubungan kita, dan pilihan kita terasa nyata bagi kita. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah kita hidup dalam kenyataan atau hanya dalam simulasi besar?